Selamat datang di channel Bukan Saran Keuangan. Berkaitan dengan kebangkrutan FTX, apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah dan dapat kita pelajari agar ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Seperti ada yang bilang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Apalagi kalau pengalaman itu pengalamannya orang lain. Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil adalah memperlakukan exchanger sebagaimana exchanger, bukan sebagai storage atau wallet. Namanya juga exchanger, yang artinya tukar. Ya, pergunakan exchanger saat kita ingin menukar atau trading kripto kita. Selalu ingat, not your key, not your crypto. Karena di exchanger kita tidak memiliki key phrase. Artinya, kripto yang ada di exchanger tersebut bukan kripto kita sepenuhnya. Jadi, kripto-kripto yang ada di exchanger itu, buatlah kripto-kripto yang ada di exchanger itu memang kripto-kripto yang ingin kita tradingkan saja, atau kita ingin cash out ke fiat ya. Sedangkan kripto-kripto yang ingin kita hodl atau ingin kita miliki untuk jangka waktu yang lama, kita harus pindahkan ke wallet kita, ke non-custodial wallet kita. Jika ada yang bertanya, kenapa kita tidak pindahkan semuanya aja ke wallet kita? Kan di wallet juga bisa melakukan trading, swap. Benar, di wallet kita bisa melakukan trading atau pertukaran kripto, tapi secara mayoritas, kebanyakan ya, kalau tidak semua, fee atau biayanya lebih mahal dan kursnya kurang baik dibandingkan exchanger. Fee aja minimal 2 kali lipat lebih mahal, minimal itu ya, bahkan bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Dan apalagi kalau ditambah nilai kursnya tidak baik ya. Silahkan dicek sendiri. Jika kualitas dan kuantitas trading kita signifikan, maka jumlah itu menjadi sangat besar. Namun, selalu ada perkecualian. Jika kalian memang merasa itu worth it untuk alasan keamanan atau praktis atau hal lainnya, dan merasa tidak keberatan dengan fee yang jauh lebih besar dan kurs yang kurang baik, ya itu jauh lebih aman lagi. Bagus sekali kalau kalian melakukan hal tersebut. Yang kedua yang bisa kita ambil sebagai hikmah, kita lebih selektif lagi dalam memilih koin atau token yang akan kita beli. Kejadian FTX membuat token FTT selesai. Padahal sebelumnya bisa dibilang FTT ini bukan token micin, walaupun bukan token 10 besar juga. Nah, apalagi Solana ya. Solana ini merupakan koin yang berkinerja cukup baik, masuk dalam 10 besar, dan sebenarnya hubungan dengan FTX adalah hubungan tidak langsung. FTX merupakan salah satu founding atau pendana terbesar bagi Solana. Tapi imbas kejatuhan FTX bagi Solana sangat masif. Nasib Solana apakah selesai atau bisa bangkit kembali masih 50-50. TVL atau Total Value Lock Solana jauh turun hingga
kurang lebih sisa 10% ya. TVL itu adalah dana yang terkunci, dana real yang terkunci di blockchain Solana. Jadi bila dibilang TVL itu menggambarkan confident atau keyakinan orang terhadap suatu blockchain, sehingga dia mau menaruh dananya di lock di sana. Walaupun TVL-nya jauh menurun, namun penggunaan NFT-nya masih cukup ramai. Ya, jadi karena itulah kita masih lihat 50-50. Kalau kita berkaca dari histori, koin sekelas Ethereum pun pernah mengalami situasi yang mirip dengan yang dialami Solana saat ini. Dan saat itu kekuatan komunitas Ethereum terbukti kuat, solid, dan loyal, sehingga Ethereum bisa bangkit kembali seperti sekarang. Demikian juga dengan Solana. Nasibnya akan sangat ditentukan oleh kekuatan dan persatuan dari komunitas Solana saat ini. Jika komunitasnya bersatu, tetap kuat, dan tetap loyal, tetap confident terhadap Solana, harusnya ya Solana bisa bangkit kembali. Namun demikian pula sebaliknya, jika komunitasnya sendiri cerai-berai, tidak percaya lagi pada Solana, ya dengan demikian Solana akan selesai. Jadi sekali lagi, hikmah yang kita bisa ambil, kita harus benar-benar selektif dan mempelajari token atau koin yang akan kita investasikan. Sebab koin seperti Solana saja bisa mengalami kondisi dan situasi yang sangat sulit hingga keberlangsungannya sangat dipertanyakan. Yang ketiga, selalu gunakan uang dingin dalam berinvestasi, terkhusus dalam investasi kripto. Disebutkan investasi termasuk juga di dalamnya trading. Jangan gunakan uang dapur atau uang yang Anda butuhkan dalam jangka waktu dekat untuk melakukan investasi atau trading, terkhusus investasi atau trading kripto. Dekat yang dimaksud ini ya jangka waktu besok Anda butuh 2 hari, seminggu, atau sebulan. Itu jangan dipakai untuk investasi atau trading. Jika Anda melakukan itu ya berarti memang Anda cari gara-gara. Dalam investasi ataupun trading sangat dianjurkan jika dana yang Anda gunakan itu adalah dana yang tidak Anda butuhkan dalam waktu minimal. Anda tidak butuh dana itu dalam waktu 1 tahun. Sangat-sangat minimal dalam waktu 1 tahun. Seharusnya dana itu tidak Anda butuhkan selama 5 tahun. Nah, itu bisa dikatakan itu dana dingin. Jika Anda menggunakan dana dingin atau dana yang tidak akan Anda pakai atau dibutuhkan dalam waktu 5 tahun, ya itu sangat baik. Dana itu dengan dana tersebut Anda akan trading atau berinvestasi dengan tenang. Dengan demikian kemungkinan untuk loss atau rugi akan sangat kecil, dan sebaliknya persentase mendapatkan keuntungan akan meningkat secara drastis. Karena dalam investasi ataupun trading, kalau dana itu dingin, begitu Anda mengalami floating loss, Anda tenang, sehingga floating loss itu hanya akan menjadi floating loss, tidak menjadi loss. Nah, mungkin di konten yang lain kita akan jelaskan apa itu loss, apa itu floating loss. Jika Anda berpikiran untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar dalam waktu dekat, yaitu namanya Anda berjudi. Kalau Anda berjudi, siap menang besar, juga siap kalah besar atau bangkrut. Seperti
yang sering kami sebutkan bahwa seberapa besar Anda mengharapkan suatu keuntungan, sebesar itu pula kerugian yang harus siap Anda tanggung. Sekali lagi ya, seberapa besar Anda mengharapkan suatu keuntungan, sebesar itu pula kerugian yang harus siap Anda tanggung. Ini juga kalimat yang sangat penting ya. Jadi, ada 3 kalimat penting sampai dengan saat ini yang sering kami sebutkan. Yang pertama, not your key, not your crypto. Yang kedua, sebesar apapun keuntungan yang ingin Anda peroleh, sebesar itu pula kerugian yang harus siap Anda tanggung. Dan yang ketiga, hanya gunakan uang dingin dalam berinvestasi. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di konten lain.